Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Dan hari ini kita akan ngebahas satu buah handphone yang membuat gue lumayan terkesima, yaitu Xiaomi Mi 10. Yuk kita obrolin. Ada kan ya sesuatu nih yang kalau kita udah pakai, saking nyamannya, begitu diganti yang baru, pindah ke lain hal itu susah. Bukan, di sini kita nggak ngomongin kisah kasih di sekolah. Tapi kita ngomongin tentang handphone ini, yaitu Xiaomi Mi 10, yang membuat gue sangat-sangat terkesima seperti tadi gue bilang, karena kok gue doyan banget ya pakai handphone yang satu ini. Pas unboxing handphone ini, hal yang pertama gue rasain itu emang kok enak banget dipegang ya. Padahal kalau kita ngelihat di GSM Arena, kita bisa tahu kalau handphone ini secara dimensi dan juga ketebalan plus beratnya itu nggak jauh-jauh banget dari Xiaomi Mi Note 10 Pro. Jadi satu hal yang bisa gue bilang di sini, emang si Xiaomi Mi 10 ini benar-benar memaksimalkan desain bagian belakangnya. Dan ini gue ngomongin desain secara fisik. Berat handphone ini yang lebih dari 200 gram itu masih enak dipakai sambil tiduran dan nggak bikin tangan pegel. Itu hitungannya sesuatu. Kalau kita ngomongin desain finishingnya, bahasa desainnya emang masih mirip lah antara si Mi 10 ini dengan si Xiaomi Mi Note 10 Pro. Untuk orang yang nggak ngerti barang, mungkin kelihatannya sama-sama aja kok. Kamera belakangnya juga bentuknya kayak begini. Iya, tapi Mi Note 10 Pro kamera belakangnya 5, yang ini kamera belakangnya 4. Begitu kita putar handphone ini ke depan, baru deh bisa kelihatan bedanya apa antara Xiaomi Mi Note 10 Pro dengan Mi 10 yang sudah menggunakan desain layar punch hole design di bagian pojok kiri atas. Layar dari Mi 10 ini sendiri ukurannya 6,67 inci, curve AMOLED, refresh rate-nya 90 Hz, dan udah pakai teknologi perlindungan Gorilla Glass 5. Jadi bisa dibilang handphone ini sudah flagship banget lah. Rasa layarnya enak dan cukup bikin gue kaget karena gue kan dengan desain layar yang melengkung seperti ini biasanya ada aja tuh bagian-bagian yang kepencet secara tidak sengaja. Iya, gue tahu ada yang namanya mode accidental touch bisa diaktifkan. Cuman dengan mode itu nyala pun biasanya modelan Samsung atau mungkin Mi Note 10 Pro itu masih suka kepegang secara nggak sengaja nih pilihan-pilihan di sini. Dengan Mi 10 kasus-kasus itu nggak pernah terjadi. Jadi balik lagi untuk masalah desain ini dibikin dengan sangat handal karena gue yakin ujung-ujungnya ada pengaruh di bagian situ. Untuk urusan pewarnaan, Mi 10 ini layarnya udah enak banget dipakai nonton YouTube, gambarnya tajam, warnanya keluar, dan out of the box settingan layarnya ini menggunakan mode auto, dan itu udah enak banget. Gue sempat coba-coba ganti pakai color gamutnya lah, gue mainin pakai mode yang lain-lainnya. Tetap ujung-ujungnya gue lebih memilih menggunakan mode auto karena terasa semuanya nyaman dilihat oleh mata gue. Mata lo mungkin berbeda. Untuk responsivitas, dari yang gue rasa-rasa sih sebenarnya handphone ini nyaman dan aman-aman aja ya. Satu hal yang sangat kecil mungkin atau receh tapi sangat menyenangkan dari layarnya Mi 10 ini adalah haptic feedback-nya. Dan gue ngerti haptic feedback itu ada di banyak handphone, gak eksklusif punya Xiaomi Mi 10 aja. Somehow Xiaomi berhasil memaksimalkan haptic feedback di Mi 10 ini. Ada rasa yang sangat satisfying begitu lo ngetik atau lo buka recent apps terus lo clear all apps. Waduh, itu rasa getarannya nyaman banget. Dan ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat gue sangat nagih dan juga nyaman menggunakan si Mi 10. Kesannya receh banget, tapi emang begitulah kalau lo akhirnya menilai satu buah flagship, hal-hal kecil yang akhirnya lo nilai karena secara performa dan juga secara spek lain-lainnya bisa dibilang udah coba dibikin pol-polan. Jadi hal-hal kecil yang kayak begini yang akhirnya jatuhnya sangat dipertimbangkan. Kenyamanan, mahal bro. Kenyamanan super mahal. Hal kecil berikutnya yang ngasih impact kenyamanan dari Xiaomi Mi 10 ini adalah speakernya. Mereka menggunakan ukuran speaker yang sama antara bagian atas dan juga bagian bawah. Atau kalau lo megangnya seperti ini ya bagian kiri dan juga bagian kanannya. Jadi kalau bisa gue komenin hasil suara dari handphone Mi 10 ini, kalau kita pakai loudspeakernya itu suaranya bassy, nyaman, menggelegar, dan enak lah. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah letaknya gimana, Fik? Bener nggak? Nah,
Tata letak dari speakernya Xiaomi Mi 10 ini sendiri balik ke kebiasaan masing-masing. Kalau lo biasanya megang begini, dan terus kalau lo nonton landscape-nya lo putar ke arah kiri, nah ini ada kemungkinan emang kalau lagi main game atau mungkin nonton YouTube, speakernya ketutupan. Jadi lo perlu ada sedikit learning curve, belajar memutar handphone instead of ke arah kiri, ke arah kanan. Karena kalau kayak begini, hasilnya speakernya itu terdengar nyaman-nyaman aja. Setelah dari tadi kita ngomongin hal-hal kecil, hal-hal fisik, dan juga mungkin hal-hal yang ngebikin Xiaomi Mi 10 ini menjadi nyaman, pertanyaannya sekarang adalah masalah performa. Gimana? Tentu dengan penggunaan Snapdragon 865, masalah performa mah udah nggak perlu ditanya lagi ya. Kalau penggunaan handphone lo itu hanya untuk social mediaan, terus juga mungkin WhatsAppan, foto-foto, mungkin sesekali ngebuka attachment file, ngebaca Excel, atau ngebaca Words, apalah yang lo lakukan, itu sebenarnya aman-aman aja. Kalau kita mencoba mengkuantifikasi performa dari si Mi 10 ini diukur menggunakan Geekbench 5, kita bisa tahu kalau hasil single core-nya itu angkanya adalah 905, sementara untuk multi-core score-nya angkanya adalah 3326. Kalau dicoba main game, Xiaomi Mi 10 ini hitungannya aman, gue tidak pernah mengalami hal-hal aneh menggunakan handphone ini, apalagi force close. Dan balik lagi, buat lo yang suka main game atau gamer, layarnya, responsivitasnya menurut gue termasuk yang menyenangkan. Dengan segala performa yang bisa dibilang tinggi, baterainya gimana? Apakah boros? Nah, ini menarik. Walaupun hanya menggunakan baterai dengan ukuran 4780 mAh, untuk menghabiskan daya dari 100 ke 13%, itu gue memerlukan waktu 1 hari 5 jam. Ya, dan ini hitungannya menurut gue aman lah. Baterainya 4780 mAh. Ngecharge-nya pun cepat. Dari 13 atau dari 15% sampai ke 100% itu hanya memakan waktu 1 jam lebih sedikit. Catatannya dengan fast charging yang seperti ini adalah tentu baterai pas lagi di charge jadi cenderung lebih hangat. Suhunya pas gua ukur itu meningkat sampai 37 derajat. Catatan kecil tapi so far gua pakai performanya hitungannya masih aman-aman aja. Setiap kali gua posting masalah Mi 10, baik itu video di YouTube ataupun juga postingan di Instagram, suka ada yang nanya nih masalah 5G. Gimana Fik? Apakah 5G dari Mi 10 ini sebenarnya bisa dipakai? Jawabannya adalah bisa. Karena kan Snapdragon 865 itu memang modemnya sendiri sudah 5G ready. Jadi begitu aktif sinyalnya tinggal langsung dipakai. Beberapa orang mempermasalahkan legalitasnya gimana sampai saat ini. Setahu gue, saat video ini dibikin, masalah peraturan dari 5G itu sendiri belum ada. Jadi hitungannya masih legal. Kalau ada, baru deh nanti Xiaomi pasti akan melakukan sesuatu hal untuk ngebikin handphone ini juga tetap legal untuk masalah 5G-nya. Nah, terakhir biasanya gue ngebahas masalah kamera, dan gue udah ngebikin satu buah video khusus didedikasikan untuk kameranya Xiaomi Mi 10. Lo bisa ngeliat di sini. Nontonlah nanti setelah video ini selesai. Tapi sedikit lah gue recap tentang kameranya Xiaomi Mi 10. Xiaomi Mi 10 ini udah pakai 4 buah setup kamera belakang, 108 megapiksel, 13 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, dan juga 2 megapiksel depth sensor. Sementara kamera depannya 20 megapiksel. Jadi iya, Xiaomi Mi 10 ini tidak ada telekameranya. Itu adanya di Xiaomi Mi 10 Pro. Rasa excitement kita dari 108 megapiksel dan juga sensor kamera handphonenya yang besar dengan komputasi AI yang sudah lumayan oke dari Xiaomi Mi 10 ini akan dilawan dengan soft focus yang memang dimiliki oleh Xiaomi Mi 10 akibat sensor kamera utamanya yang memang besar tadi sendiri. Kalau kita melihat bagian pojok kiri kanan atas gambar, kita akan ngelihat ternyata Xiaomi Mi 10 ini masih mengalami masalah soft focus walaupun punya hasil yang lebih baik dibandingkan dengan Xiaomi Mi Note 10 Pro sebelumnya. So hopefully Xiaomi akan bisa nge-rolling update untuk membuat masalah ini jadi terselesaikan atau bisa mendapatkan fokus yang lebih baik lagi. Untuk masalah dynamic range dan juga masalah ketepatan warna serta beberapa hasil foto dan juga video yang pernah gue pakai menggunakan Xiaomi Mi 10, lo bisa melihat lengkapnya sekali lagi itu di video pembahasan kamera Xiaomi Mi 10 yang linknya akan gue taruh di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas layar lo. But in the meantime, ini dia beberapa hasil foto yang gue punya dan juga hasil video yang gue punya. Bisa gue bilang pada dasarnya kameranya punya performa yang sudah baik. Pada akhirnya di tahun 2020 ini Xiaomi Indonesia menurut gue memulai chapter barunya, yaitu memasuki pasar yang selama ini diinginkan oleh Mi fans, tapi in a way juga masuk satu buah pasar yang selama ini belum pernah dijajal oleh Xiaomi, yaitu pasar premium. Jujur, kalau buat gue
perbandingan antara spesifikasi sama harganya si Xiaomi Mi 10. Ini tentu lucrative deals. Kapan lagi bisa dapat flagship harganya di bawah 10 juta? Karena harganya kan 10 juta kurang 1000 ya, alias 9999. Tapi pasar flagship atau pasar premium itu bukan cuman masalah harga dan juga spek. Masalah nyaman digunakan, itu sangat penting. Terus juga masalah mudah ditemukan barangnya, ini sangat penting. Dan yang paling utama adalah masalah after sale service-nya. Gimana mudahnya untuk diservis, gimana mudahnya menemukan service centernya, atau bahkan gimana mudahnya untuk barang ini dijemput kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi. Dan ini satu buah chapter baru yang harus mulai dilihat-lihat dan juga dijajaki plus dijajal oleh Xiaomi Indonesia. So it is really interesting secara device, oke? Secara harga, oke? Secara service dan lain-lainnya, ini yang harus dibikin oke. Anyway, that was the video for today. Kalau lo ada sesuatu hal yang pengen dikomeni dari Xiaomi Mi 10, tulis di kolom komentar, silahkan gue tunggu. Dan kalau video ini membantu lo in a way untuk mencari informasi tentang Xiaomi Mi 10, silahkan klik like. Kalau nggak suka, klik dislike 2 kali. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain notifikasinya untuk mendapatkan lebih banyak video-video dari channel ini, termasuk video tentang perkameraan dan juga perlensaan yang akan gue rilis insya Allah setiap hari Jumat. And I guess that was it. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadish.